semua yang sudah. Shalom. Tema pada hari ini adalah membangun bait Allah. Dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 18 kita menemukan bahwa sebuah proyek yang hendak diwujudkan memerlukan persiapan yang baik, juga kerjasama yang perlu sekali untuk memperhitungkan waktu, bahan, tenaga, dan dana, serta hal-hal lain yang diperlukan secara cermat untuk menyukseskan proyek tersebut. Ketika Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya Daud dan Allah telah mengaruniakan keamanan kepada negerinya, maka Salomo ingin mendirikan bait Allah. Allah pernah berjanji kepada Daud bahwa Salomo lah yang akan membangun bait Allah. Langkah pertama yang dilakukan Salomo ialah menghubungi Hiram, Raja Tirus, sahabat Daud, untuk mendapatkan kayu-kayu aras terbaik dan sanobar yang berasal dari hutan Libanon. Langkah ini mendapat sambutan hangat dari Hiram. Keduanya sepakat dan bersatu untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dan mendirikan serta membangun bait Allah. Saudaraku, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Apakah dapat dibayangkan jika pada hari-hari terakhir ini saudara hanya mementingkan diri sendiri, hidup amburadul tanpa kedekatan dan keintiman dengan Tuhan? Sekarang ini kita memang tidak membangun bait Allah seperti Salomo. Namun yang terpenting sekarang ini adalah membangun bait Allah, yakni diri kita sendiri, hidup kita, supaya hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. 1 Korintus 3:16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Diri kita ini, saudaraku, adalah bait Allah. Ketika di dalam diri kita ada Tuhan, maka diri kita menjadi Yerusalem. Artinya hidup kita menjadi pembawa damai kepada dunia ini. Tuhan mau kita benar-benar dibangun menjadi tempat kediaman Allah dan dipakai oleh Tuhan sebagai bangunan rohani. Pastikan bahwa bait Allah itu terjadi di dalam diri saudara. Tanggalkan harga dirimu, tanggalkan kepentinganmu pribadi, egomu, dan ikuti saja kemauan Tuhan. Memang kadangkala ketika kita mengikuti kemauan Tuhan, banyak orang yang gak suka. Tetapi kita harus jalan terus, kita harus melangkah, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku, kita dapat melakukan banyak aktivitas dalam satu hari. Tetapi tidak semua aktivitas tersebut ada di dalam agendanya Tuhan. Oleh sebab itu, fokuslah pada pembagian aktivitas kita berdasarkan prioritas. Lakukanlah bagian kita yang terpenting, yaitu yang Tuhan kehendaki. Dan singkirkan bagian yang sekedar baik bagi diri kita sendiri, namun tidak menguntungkan kerajaan surga. Itulah sebabnya kita harus terus meningkatkan pengenalan kita, keintiman kita, kedekatan kita dengan Tuhan, untuk mengetahui jalan mana yang harus kita tempuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, bangunlah kerohanianmu. Jadikanlah tubuhmu sebagai bangunan Allah, sebagai bait Allah, tempat kediaman Allah. Hidup kudus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita berjuang sampai pada tujuan apapun resikonya. Dan ketika kita sampai kepada garis finish, kita akan tersenyum karena kita sudah mencapai tujuan hidup kita, yaitu hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Juni, Strength in Diversity. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.